Lalu seseorang pun maju. Kita sebut saja ini si Dadang. Si Dadang maju dengan pisaunya dan digaplok begitu saja oleh Zhang Xuan seperti tidak ada harga dirinya. Si Dadang pun pingsan. Tidak kusangka akan begitu mudah seseorang di tahap Grandmaster setengah langkah mengalahkan seorang tahap koneksi Ki, kata Zhang Xuan. Sepertinya aku perlu mengontrol kekuatanku saat melawan seseorang di tingkat yang lebih rendah. Mungkin jika aku tidak sengaja, aku bisa membunuh seseorang. Lalu seseorang pun berkata, apa yang akan kita lakukan bos? Dia tampaknya telah mencapai tahap Grandmaster setengah langkah. Jangan takut, dia hanya sendirian. Aku yakin tidak akan mengalahkannya dengan cepat. Lalu kita serang saja dia bersama-sama, kata si bos. Serang. Baiklah, itu lebih baik, kata Zhang Xuan. Menyerang sekaligus. Banyakkan bersamaku, aku bisa melatih beberapa orang sekaligus, kata Zhang Xuan. Namun tiba-tiba saja sesuatu muncul. Apa itu? Apa yang dilakukannya di sini? Rupanya si Maung yang telah ditaklukkan Zhang Xuan, atau si Bis ya. Ini yang sudah ditaklukkan Zhang Xuan, yang sebelumnya di bawah si Nona Sen, muncul di belakangnya. Bis ini, apa yang terjadi? Supreme Stage setengah langkah. Kenapa dia muncul di sini? Dan dia pun mengaum. Aumannya saja cukup untuk membuat orang-orang itu pingsan. Dia pun berpikir, half step Supreme Grandmaster hanya terdapat di kerajaan Tianwu yang bisa dianggap sebagai orang terkuat di sana yang mencapai tahap itu. Tapi kenapa bis ini ada di sini? Tiba-tiba saja si Zhang Xuan menyela. Hei, kenapa kau tiba-tiba datang? Kau baru saja menjatuhkan mereka. Sudah aku bilang, aku ingin menghajar mereka untuk sebagai bahan latihanku karena aku sudah naik tingkat. Kau tahu? Si Maung itu pun dimarahi oleh Zhang Xuan. Kau baru saja menjatuhkan mereka. Bagaimana cara aku akan menguji kultivasiku sekarang? Selain itu, Tuan Zhang, saya sangat bodoh. Tiba-tiba saja seorang berkata seperti itu. Tolong ampuni aku. Kenapa dia? Zhang Xuan sambil aneh. Lihat apa yang telah kau lakukan. Sekarang dia memohon belas ampun. Aku jadi tidak tega menghajarnya. Kau tahu? Tidak kusangka bis yang begitu kuat hanya jadi binatang peliharaan bagi half Grandmaster. Sayang sekali aku baru saja melewatkan kesempatan bagus untuk bertarung, kata Zhang Xuan. Apa yang harus kulakukan? Apa kau bertanya padaku? Ya, selain itu siapa lagi yang bisa kuajak bicara? Kau kan cuma manusia satu-satunya yang tersisa di sini. Siapa lagi? Cepat jawab aku, kata Zhang Xuan sambil marah. Baiklah, kau mungkin tahu biaya menyewa bis tahap half time Supreme ini lumayan mahal, jadi mungkin kau harus membayar kemunculannya kecuali pakaianmu. Apa kau bisa melewati batas? Ya, tidak sama sekali. Aku akan berikan apapun yang kau mau, kata si bos. Hanya itu yang kami miliki. Lalu mereka pun telah memberikan semuanya pada Zhang Xuan. Baiklah, pergi sekarang jika kalian masih ingin menyimpan pakaian kalian. Baiklah, terima kasih Tuan. Kami akan pergi sekarang. Meskipun aku gagal menguji kultivasiku, aku masih mendapatkan sesuatu yang tidak terduga, kata Zhang Xuan. Hehehe. Sejak aku di sini, aku merasakan seseorang bertarung sengit di sana. Kau juga memperhatikannya, bukan Maung? Ya, baiklah. Kalau begitu, ayo kita lihat. Lalu Zhang Xuan pun pergi dengan si Maung. Mereka melihat sebuah pertarungan. Terlihat seseorang seperti bertarung dengan beruang. Orang itu menghindari cakar beruang, lalu menahan cakar beruang, Orang itu juga menangkap kaki beruang, dan melemparnya, Seseorang seniman bela diri di tahap Grandmaster Beast. Kurasa kita di tahap yang sama, kata Zhang Xuan. Lalu Zhang Xuan pun mendekat. Si orang itu pun melihat ke atas dan melihat Zhang Xuan. Master, dari mana Anda? Maafkan aku karena aku tidak menyebutmu, Master. Dia salah mengira aku sebagai master, kata Zhang Xuan dalam hati. Aku hanya butuh rasa hormat sebagai guru. Jika aku mengambil kesempatan untuk membodohinya, mungkin aku bisa mendapatkan sesuatu, kata Zhang Xuan. Keterampilan bergerak yang baik, kata orang itu. Kita sebut saja untuk sementara orang itu adalah si Ucup ya. Aku baru saja lewat dan saat melihatmu bertarung dengan beruang itu, aku berhenti untuk melihat-lihat, kata Zhang Xuan. Rupanya Zhang Xuan sudah dalam mode menyamarnya menjadi si dukun ya, atau si Yang Xuan. Tapi kita sebut saja dia dukun. Aku baru saja lewat di sini. Sekarang kau bermaksud membunuhnya? Apa kau ingin mengendalikannya? Dia dan aku tidak hanya bisa melihat basis kultivasi masing-masing, dan dia memiliki bis peliharaan di tahap Supreme. Dia juga seharusnya berada di tahap step Supreme atau lebih tinggi, kata si Ucup. Sebagai raja hutan, beruang sangat marah sombong
pekerjaan yang sulit untuk mengendalikannya. Tidak mungkin bagimu untuk mengendalikan dengan beberapa pertempuran. Aku juga tahu itu, Master, tapi itu adalah keserakahanku, kata si Ucup. Aku bisa mengajarimu beberapa metode untuk menjinakkannya, kata Zhang Xuan. Benarkah? Sungguh? Apa yang Anda inginkan dariku? Aku akan mencoba yang terbaik selama aku bisa, kata si Ucup. Tidak ada apa-apa ya. Aku tidak ingin sesuatu darimu. Tetapi kau tidak boleh membiarkan orang lain mengetahuinya. Pastikan takdir kita kesini untuk mendapat memberitahumu metodenya, tetapi kau harus mengakuiku sebagai gurumu, oke? Mengakui sebagai guru. Aku pernah melihat ahli secara misterius menyerang orang lain atau semacamnya. Dia orang yang pertama memintaku untuk mengakuinya sebagai guru. Sekarang aku sudah di tahap puncak, memiliki bakat juga yang ya lumayan lah. Aku ini lumayan sebenarnya. Masih ada celah antara orang jenius sejati dan menjadikan sebagai muridnya. Segera setelah kami bertemu, apa yang sedang terjadi. Namun si Zhang Xuan pun berkata, apakah kau memikirkan kenapa aku memintamu mengakuiku sebagai gurumu? Ya, sebenarnya aku berpikir seperti itu, kata si Ucup. Kau tidak berbakat atau kuat, kau pasti bertanya-tanya, kenapa aku memilihmu? Kan aku, kata si Ucup. Kau baru saja menggunakan teknik Verdun, Stream Moment, dan Starfish saat bertarung dengan beruang itu. Meskipun cukup halus, kau bisa mengeluarkan kekuatan sepenuhnya. Jika aku tidak salah menilai, kau baru saja mempelajari sisa-sisa Starfish bersama dengan Three Incest Fish bersamaan, bukan? Bagaimana Anda tahu itu? Kata si Ucup. Starfish membutuhkan kejutan besar dan kuat. Kau berlatih ini sendirian meskipun hanya sisa. Itu tidak berbahaya dan tidak membebani tubuhmu, kata Zhang Xuan. Tetapi untuk bersikeras untuk melatih Three Incest Fish pada membutuhkan ledakan kekuatan dalam jarak 3 inci. Oh, 3 inci ya, 3 inci fish. Kedua teknik itu awalnya bertentangan satu sama lain. Sebagai seorang guru terpelajar, kau harus tahu persyaratan dari kedua seni bela diri itu berlawanan, tetapi kau tetap mempraktekannya. Dasar bodoh, kata Zhang Xuan. Kau bisa dibilang bahwa penyakitmu seharusnya tidak dapat dihilangkan, bukan? Anda seorang guru terpelajar. Aku tahu itu, kata si Ucup. Aku menggunakan Starfish dan 3 inci barusan selama pertempuran, jadi masuk akal jika Anda mengetahuinya. Tetapi aku tidak menggunakan jubah atau lencanaku. Bagaimana kau tahu aku seorang guru terpelajar, kata si Ucup. Ya, saat kau bertarung. Apa maksudmu? Dengan beruang itu, aku melihatmu menemukan kelemahan dan mungkin melakukan serangan balik setiap saat. Tidak ada orang lain yang dapat melakukannya kecuali seorang guru terpelajar, kata Zhang Xuan. Apakah Anda juga seorang guru terpelajar, kata si Ucup. Aku telah bepergian dari luar ke dalam, ya begitu bertahun-tahun. Seseorang memanggilku seperti itu dan seseorang memanggilku yang lain, kata si Zhang Xuan sambil GJ yang gak jelas. Anda memang guru terpelajar, kata si Ucup. Dia setidaknya seorang seniman bela diri tahap supreme, memiliki mata yang luar biasa, kata si Ucup. Apakah dia seorang guru terpelajar bintang 3? Ya, jika dia seorang guru terpelajar, masuk akal kenapa dia memintaku untuk mengakuinya sebagai guruku begitu kami bertemu. Jika Anda ingin menjadikanku murid sebagai murid Anda, itu adalah sebuah kehormatan bagiku, kata si Ucup. Baiklah kalau begitu. Tidak ada keraguan lagi sekarang, bukan? Kata Zhang Xuan. Ya, baiklah, beruang merah itu kau harus lawan sebelum dewasa, dan kutanya sebelum mencapai puncaknya, kata Zhang Xuan. Jika kau dapat menemukan cara untuk meningkatkannya dan mencapai puncak tahap Grandmaster, tidak akan sulit untuk menjinakkannya. Aku sudah tahu itu. Aku sudah mencobanya, tapi aku benar-benar tidak bisa memikirkan item apapun yang bisa membuat kekuatannya bertambah, kata si Ucup. Lalu Zhang Xuan pun mengeluarkan sebuah pil. Ini pil yang ku dapat dari kirim pesawat Lotus. Dengan ini, pergilah ke sana dan mengalahkannya. Pil untuk mengalahkannya, kata si Ucup. Hanya pil membutuhkan, ini kan hanya pil penyembuh luka. Apakah bisa membuat beruang itu naik level? Kenapa? Apa kau mencurigaiku? Kata Zhang Xuan. Aku tidak berani. Aku akan pergi sekarang. Tuan, namaku adalah Jiangsu. Mulai sekarang, aku adalah muridmu. Namanya ternyata adalah Jiangsu. Karena sudah akrab dipanggil Ucup, kita panggil saja dia Ucup sampai seterusnya. Tuan, aku Yang Xuan. Aku baru saja melewati kerajaan Tianwu dan akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Kau muridku selama periode ini. Singkat cerita, si Ucup pun berhasil menaklukkan beruang itu setelah meminum pil dari Zhang Xuan. Setelah aku pergi, aku bukan lagi gurumu. Hubungan kita tidak akan bertahan lama, kata Zhang Xuan. Lah, secepat itu, kata si Ucup. Bolehkah aku tahu di mana Anda tinggal sekarang agar aku selalu dapat mengunjungi Anda? Kata si Ucup. Terlihat beruang di belakangnya sudah babak belur dan sudah dijinakkan oleh si Ucup.
Saya belum memiliki tempat tinggal, kata Zhang Xuan. Aku sudah mendapatkannya. Aku akan mengirim seseorang untuk memberitahumu. Baiklah, kau bisa pergi sekarang, kata Zhang Xuan. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi, kata si Ucup. Baik, oke. Assalamualaikum ya. Sangat merepotkan untuk berperan sebagai ahli dan guru terpelajar, kata Zhang Xuan. Dia memiliki mata yang tajam. Sedikit kesalahan saja ini bisa berbahaya, kata Zhang Xuan sambil melihat kepergiannya. Namun tiba-tiba saja dia atau si Zhang Xuan ingat sesuatu. Oh iya, aku lupa menanyakan sesuatu padanya. Aku kan di sini untuk menanyakan lokasi Akademi Tianwu. Aku berencana untuk menanyakan Akademi Tianwu, mendapatkan beberapa murid lagi dan melatih mereka bersama. Tapi sudahlah, lebih baik aku kembali dulu saja, kata Zhang Xuan. Dia pun kembali bersama si Maung. Sambil terbang, seseorang berkata, maksudmu Tuan Zhang baru saja menyelesaikan ujian pelukis hari ini? Rupanya itu udah si Lusun. Ya, seorang kaligrafi dari Serikat Pelukis mengatakan bahwa seorang pertama bernama Zhang Xuan berhasil dalam ujian menjadi pelukis bintang 3 hari ini. Apapun itu, aku tidak yakin. Tapi di sana ada si Nona Sahai pohode anjing. Si Nona lah. Itu pasti bernama Zhang Xuan. Itu bisa membuat lukisan level 5, tidak mungkin kebetulan. Belum 2 jam sejak dia menyelesaikan tes, jadi dia pasti masih belum pergi jauh. Ayo kita cari dia bersama-sama. Seseorang berkata seperti itu. Kenapa kita tidak cari Tuan Zhang bersama-sama, Tuan? Baiklah kalau begitu, kalian dapat mencarinya di luar. Tetapi jika kalian tidak dapat menemukannya dalam waktu 4 jam, kembali saja, oke? Namun tiba-tiba saja orang yang dibicarakan pun datang. Tuan Zhang, kau sudah kembali. Kenapa Anda ke sini? Aku baru saja tiba di kerajaan Tianwu hari ini. Ini adalah tempat yang paling dekat dengan gerbang kota. Tentu saja aku akan tinggal di sini. Tiba-tiba saja di sana juga ada si Akyang. Tuan, aku sudah datang. Baguslah, aku telah menemukan tempat untuk tinggal Anda, Tuan Zhang, kata si guru terpelajar. Ayo kita pergi. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik akhir-akhir ini. Aku tersanjung, kata si Akyang. Tetapi aku tidak melihatmu berhari-hari. Aku tidak percaya kau telah mencapai half Grandmaster. Lalu yang lain pun malah kaget. Half Grandmaster? Ya, itu hanya kebetulan, kata Zhang Xuan. Aku lupa untuk menonjolkan diri. Aku naik level terlalu cepat di sini. Aku akan dianggap sebagai orang aneh di dunia ini jika terlalu cepat. Lalu besoknya pun tiba. Good morning, kata Zhang Xuan. Tuan Zhang, apa yang terjadi pada mereka? Tidak ada. Sepertinya tidak ada kemajuan akhir-akhir ini. Apa maksudmu? Mereka benar-benar bertambah kuat hanya dalam semalam, kata si guru terpelajar itu. Baiklah, mereka baru saja menerobos dan itu bukan masalah besar. Ayo kita pergi ke pavilion guru terpelajar. Begitu ya. Baiklah kalau begitu. Apakah menurutnya menerobos itu bukan masalah? Guru lain merasa kesulitan menggunakan semua yang mereka pelajari untuk meningkatkan dan menasihati mereka tentang terobosan. Namun tetap saja mereka mungkin tidak akan berhasil. Sementara itu si Zhang Xuan menerobos seperti makan gorengan saja. Lalu mereka pun tiba di suatu tempat yang sepertinya adalah pavilion guru terpelajar. Apakah ini pavilion guru terpelajar selalu ramai seperti ini, kata Zhang Xuan. Tidak, itu hanya karena ada pertanyaan simposium hari ini. Pertanyaan simposium? Apaan itu, kata Zhang Xuan. Pertanyaan simposium adalah prosedur terakhir dari ujian untuk guru-guru yang akan dicatat. 13 guru terpelajar bintang 3 dan 3 guru bintang 2 di kerajaan Tianwu, tapi tampaknya tidak ada guru terkenal bintang 3 yang datang ke sini. Zhang Xuan pun berpikir tidak ada satupun kerajaan Tianxuan sementara ada begitu banyak di sini. Tidak heran kerajaan Tianwu adalah yang paling kuat di antara 13 tenggara yang terdekat. Lalu siapa yang berada di panggung itu, kata Zhang Xuan sambil bertanya. Dia adalah Mo Hongyi, penguji untuk pertanyaan simposium. Terlihat Mo Hongyi dikenal sebagai jenius terbaik di kerajaan Tianwu selama 1000 tahun terakhir dan dikenal sebagai 13 negara sekitar. Dia baru saja berusia 26 tahun, tetapi dia telah menjadi guru terpelajar bintang 1, alkemis bintang 2, master formasi bintang 2, dan pandai besi bintang 2. Dia berada di puncak tahap Grandmaster. Zhang Xuan pun terkagum. Sugoi, dibandingkan dengan dia, orang-orang jenius yang aku temui sebelumnya bukan apa-apa. Sambil memikirkan si Lusun yang tahu itu hanya bersin. Hacu, sepertinya aku sedang dibicarakan oleh seseorang. Setelah itu tahap pikirannya telah mencapai 6,0. Apa maksudnya itu? 6.0. Ya, ketika tahap pikiranmu mencapai 3, kau berhak mengikuti ujian, bukan? Untuk guru terpelajar bintang 1 saat mencapai 6, kau bahkan dapat mengikuti tes guru bintang 2. Aku bisa mengikuti
tes hanya dengan tahap pikiran mencapai bintang 3. Lalu seorang pun muncul. Moyu. Rupanya si nona ini bernama si Moyu ya. Hei Moyu. Seseorang berkata seperti itu. Oke, semua orang ada di sini sekarang. Mari kita mulai pertanyaan simposium. Lalu, jika Ki seseorang diblokir pada titik akupuntur terakhir dan tidak dapat mencapai tahap koneksi Ki, apa ada cara untuk mengatasinya? Pertama, kita harus menggunakan cara Ki akupuntur untuk mengumpulkan Ki dalam jumlah besar, memutuskan saraf sekitar titik akupuntur untuk merangsangnya. Lalu kedua, menggunakan cara peningkatan obat. Lalu mereka pun berpikir, meskipun aku telah berpura-pura menjadi guru terpelajar untuk banyak menerobos, itu didasarkan pada formasi Ki Heavenly Path. Aku bahkan belum pernah tahu hal seperti ini. Moju menyebutkan hal-hal yang tidak pernah kupikirkan. Sang Swan pun hanya ngahulang tarik di sana karena tidak mengerti dengan bahasan mereka. Namun dia berkata, ngomong-ngomong ada berapa tes dalam ujian ini? Ya, kurang lebih ada beberapa. Kurasa tingkatnya seperti peserta yang tingkat kepercayaan muridnya mencapai 50 dapat ujian. Lalu yang kedua adalah pekerjaan tambahan. Artinya jika kau ingin menjadi guru terpelajar bintang 1, kau harus mendapatkan pekerjaan tambahan dengan sertifikat resmi. Lalu yang ketiga adalah kurang lebih aula boneka. Seseorang akan menggunakan tes boneka semacam itulah. Selama ujian sepasang boneka akan bertarung lalu diberikan sesuatu. Lalu tugas si guru terpelajar atau si calon guru terpelajar adalah menasihati boneka itu untuk memenangkan ujiannya. Lalu kandidat yang memberikan saran membuat salah satu mereka menang dengan lulus ujian. Selama pembelajaran hanya guru terpelajar yang duduk sebagai juri, tetapi juga bel kebijakan ada juga di ruang itu. Bel kebijakan, apalagi itu, kata si Zhang Xuan. Ya, bel kebijakan adalah harta spiritual di lautan teknik kultivasi. Bagaimana orang bijak memahami dengan mengontrol teknik, bagaimana mereka mengajar murid dengan teknik yang akan terukir selamanya.